Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Insya Allah karena mungkin yang biasanya kita melaksanakan peringatan Maulid itu ya dengan acara seadanya gitu ya, karena mungkin banyak yang sibuk dan nggak terpikirkan gitu ya, bukan nggak terpikirkan sebenarnya ya, cuman ada kendala-kendala yang mungkin tidak bisa disebutkan. Maka dari itu kita di minggu sekarang sekalian untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap dengerin siap? Siap dengerin siap? Tentang kisah-kisah Kangjeng Rasul siap? Siapa sih Kangjeng Rasul itu? Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Siapa itu teh? Rasul yang paling mulia, Nabi terakhir, Nabi kita, dan Nabi yang diharap-harapkan syafaatnya di yaumil kiamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, saking sempurnanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar ya, diberi gelar di kerasulannya itu sebagai gelar Sayyidil Mursalin. Muslimnya apa namanya? Yang pemimpinnya Rasulnya Allah. Di kalangan nabi-nabinya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan gelar sebagai Sayyidul Anbiya, yaitu pemimpinnya para nabi-nabi Allah. Bahkan ya, jikalau kita bandingkan kesempurnaannya Rasulullah SAW, jangankan terhadap makhluk yang ada di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini Allah kumpulkan, misalkan dibandingkan kesempurnaannya dengan Rasulullah SAW, tidak ada bandingannya. Sehingga Rasulullah SAW dikasih gelar sebagai Sayyidil Makhluk, sebagai pemimpinnya atau mestinya apa, pemimpinnya apa, makhluknya Allah, saking sempurnanya ya. Sehingga saking bagus-bagusnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Syekh Ja'far mentukil di dalam kitabnya Al-Barjanji ya, diabadikan di dalam kitabnya Al-Barjanji yang sering kita bacakan di maulid-maulid, di adiba-adiba ya, di acara-acara berjanji, bahkan seperti acara-acara selamatan bayi gitu kan, suka dibacakan di acara-acara milad atau di acara-acara maulid gitu, suka dibacakan di dalam di dalam kitab Al-Barjanji ya. Jadi yang kita tukil ini, yang kita peringati ini adalah maulidnya, maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, meskipun sedikit, tapi ada bedanya. Yang sering kita dengar, ada yang menyebut maulud, ada yang menyebut maulid, ada juga milad. Itu tiga kata ini hampir dekat tapi beda artinya. Yang pertama tadi maulid. Apa maulid? Maulid itu tempat atau waktu lahirnya. Itu maulid. Kalau maulud itu Kangjeng Rasulnya.
ya Kangjeng Rasulnya. Kalau milad itu sering kita juga ulang tahun milad mah ya. Nah yang sering kita peringati kalau nggak maulud pasti maulid menggunakan kata-kata itu di antara dua ini ya. Terus apa salahnya memperingati maulid dan maulud gitu ya, memperingati Nabi gitu. Kalau misalkan menentang maulud berarti menentang Nabi, menentang keadaan hadirnya Nabi ke dunia ini gitu ya. Kembali lagi kepada tadi Syekh Ja'far ya. Syekh Ja'far itu mentukil atau mengabadikan kisah-kisah Kangjeng Rasulullah SAW dalam kitabnya yang bernama Al-Barjanji yang sering kita baca. Di antaranya seperti yang ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Tuh. Ya. Yang jarang baca udah gitu. Kalau orang yang sering baca ketika mendengar seperti itu teh sallallahu alaihi atau Allah, dia jarang baca mungkin ya, jadi jarang ngedenger gitu. Harus diabadikan yang kayak gini tuh ya, di kalangan kita tuh. Di masjid ramein dengan Al-Barjanji gitu. Jangan sini. Jadi di dalam kitab Al-Barjanji Syekh Ja'far mengabadikan kisah Rasulullah SAW yang sangat mulia. Di antaranya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Yasibun ala wa yaqaw thawbahu wa yahlibu sadahu wa yasirhu fi hidmati aqlihi bi syirati syariyah wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu bardahum wa yusayyi'u janaijahum wa la yahqiru faqira adqa'a wal faqru wa aswah. Nah itu diabadikan oleh Syekh Ja'far dalam kitab Al-Barjanji. Paham nggak? Paham nggak yang baru saya baca? Artinya, pengertiannya, penjelasannya paham nggak? Karena masih berbentuk bahasa Arab. Mau dijelasin mau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah itu adalah adalah pemimpin yang sangat besar. Ya, pemimpin yang sangat besar. Bahkan tadi kakak katakan pemimpinnya para anbiya, pemimpinnya para rasul, pemimpinnya para makhluk-makhluknya Allah. Jadi udah bukan mimpin lagi satu negara atau satu RT lagi, bukan. Tapi mimpin seluruh alam itu Rasulullah SAW. Tapi ada kehebatan dari Rasulullah SAW. Apa? Syadidul haya, al-haya, yaitu Rasulullah itu memiliki sifat pemalu yang sangat besar. Sifat pemalunya Rasulullah SAW dalam ibadah. Jadi Rasulullah itu malu kalau misalkan sujudnya tidak lama, malu kalau misalkan sholatnya enggak lama, malu kalau misalkan ketika sholat duhur tidak melaksanakan sholat sunnah dulu, ketika sesudah sholat duhur tidak melaksanakan sholat sunnah ba'diyah dulu. Itu malu Rasulullah ya. Ketika sudah sholat gitu ya, assalamualaikum Rasulullah itu malu jikalau tidak melaksanakan zikir dulu, jikalau tidak membaca zikir dulu. Beda dengan kita ya, gak ada malu-malunya. Bahkan ketika assalamualaikum klik dan langsung ini sholat buk ya, cepat gitu ya, gak ada durasinya gitu. Nah, bedanya dengan Rasulullah SAW gitu ya. Nah itu Rasulullah yang pertama punya
banyak rasa malu meskipun beliau adalah seorang pemimpin. Beliau tidak menjaga kewibawaannya. Ya, engkau pemimpin sekarang mah, ya, gitu ya. Kalau misalkan kita, bersih di jalanan, kita bantuin bersih jalanan, maru kalau misalkan wibawa kita turun gitu. Nah, Rasulullah mah seperti itu, ya. Rasulullah mah seperti itu. Terus yang kedua, watawadu. Apa watawadu? Rasulullah SAW itu sangat tawadu, rendah diri, ya. Handap asor, cek bahasa Sunda nama, gitu. Ya, Rasulullah mah tidak sombong. Karena kenapa? Sombong, misalkan sombong dengan ilmunya bisa. Orang punya keilmuan yang sangat tinggi, terus dia sombong. Jadi misalkan ada seorang ulama, atau misalkan ada seorang dokter, ada seorang guru, ya, yang dia memiliki ilmu, dia bisa sombong dengan ilmunya, bisa, ya. Banyak tuh, seperti apa namanya, di Jepang tuh ada penemuan, ya, di apa sih namanya negeri itu. Nah, pokoknya di situ ya, di pinggir pantai dia membuat suatu teknologi anti tsunami. Dia memamerkan tuh ke khalayak umum, ke khalayak media, bahwa ini saya telah menciptakan suatu teknologi yang bisa mencegah adanya tsunami. Dibikin tuh, dipamerkan langsung. 2 hari setelah itu, ya, apa yang terjadi? Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tsunami sampai hancur tak berlebur, gitu ya, sampai si teknologi tersebut yang dibuatnya pun tenggelam ke lautan, gitu ya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, kullil alim la ta'jab bil mika. Apa artinya? Hei Rasulullah, katakan kepada orang-orang yang sombong terhadap ilmunya, katakan kepada mereka yang sombong dengan ilmunya yang dia miliki. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia tahu dengan ilmunya tersebut? Apakah dia mengetahui bahwa datangnya ajal terhadap dia kapan? Gitu. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking apanya, jangan sombong, ya. Di atas langit masih ada langit, yang kesombongan itu hanyalah milik Allah, gitu ya. Kesombongan itu hanyalah milik Allah. Sombong dengan gelar bisa, sombong dengan harta bisa, gitu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Jikalau kita mengakui bahwa kita itu adalah umatnya Kanjeng Rasulullah SAW, ketika kita mengakui umatnya Rasulullah, kita pengen diakui ini umat Rasulullah, tapi kita tidak menteladani akhlak-akhlak Rasulullah, tidak menteladani sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah itu malu ketika sujudnya tidak lama. Rasulullah itu malu Rasulullah itu malu ketika sudah sholatnya itu tidak zikir. Terus kita sebagai umatnya tidak melakukan seperti itu, tidak melakukan seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka pantaskah kita mengakui bahwa diri kita sebagai umatnya Kanjeng Rasulullah? Pantas gak? Tidak pantas, ya. Maka kita harus senantiasa melaksanakan sifat-sifat Rasulullah, ya. Meskipun kita tidak bisa serupa dengan Rasulullah, ya minimal ada akhlak Rasulullah yang kita tanamkan dalam diri kita, yang kita pelajari dan yang kita laksanakan dan yang kita lakukan akhlak Rasulullah SAW. Itu yang kedua, yaitu tawadu, gitu ya. Yasifun Allah wa yarau saubahu. Rasulullah itu sangat sederhana, ya. Rasulullah itu sangat sederhana. Bahkan ketika sendalnya Rasulullah SAW copot, bukan beri lagi. Kalau kita mah jangankan copot, ya, jangankan copot. Misalkan sendalnya misalkan ya udah kelihatan jelek aja langsung ganti. Mah pengen beli sendal yang baru.